natural Diajak tim fight beneran kan ini? Tim fight ini namanya tim fight dibalas tim fight tuh. Iya. Atlas, halo. Atlas apa sudah kabar? ready tuh seberang. Oke. Linknya sih harus diamanin di sini sih kalau misalkan nantinya nggak mau jatuh ke tangan Kairi. Iya kalau ngeliat ada misalnya nih ya, kan besar kemungkinan Atlas keluar nih. Yap. Tadi kok pengen bilang ada Karina masih bisa dibaca. Lilia Dulu, oke. Oke. Nyimpen. Atlas nggak sih Om? Atlas lah. Udah gak ada Digi kan? Iya. Atlas ya? Atlas. Atlas Link, Atlas Atlas Lancelot, Atlas Link, Karina. Atlas Karina, Tapi Karina sulit sih lawan Pakito Lydia. Atlas. Aku sih lebih Link sih. Gak mau Lancelot. Link aja deh. Link. Sama-sama L kok. Boleh. Tapi ya ini tinggal inisiasi saja sih karena belum ada romer juga yang kelihatan di sini buat Onyx Esports. Atlas kemungkinan besar bisa keluar. Karena di sini di bandnya ada di Digi sini dan ya ini ada komen dari cewek perform Kadira bagus jelek yang kedua dan yang jelas one-one-nya lebih jago dari saya. Dan Chow Jungle bersama dengan Atlas yang sudah kita mention karena memang dengan di bandnya Digi sangat jelas sekali ya. Bisa keluar nanti Atlasnya dan Julian. Oke. Waduh. Julian. Waduh. Lagi. Aduh, deg-degan nih kita ngelihatnya ya. Aku bahkan udah sampai bingung kita mau predik ke arah mana karena memang dari kedua tim ini udah sama-sama kuat banget dan sama-sama mengeluarkan strategi terbaiknya dan wow, sudah muncul ada Chow Jungler untuk Kairi dan juga Julian yang dijatuhkan di tangan Janna Cutie. Oke. Nah, di belakang kita nih. Chance untuk masing-masing dari tim yang bisa memenangkan sekarang 50-50. Kita lihat aja semangat dari Super Fans juga makin membara lagi di MPL Arena. Sesaat lagi game ketiga juga akan langsung kita mulai jadi pada suaranya MPL Arena. Wow, semangat mereka udah membara pastinya untuk mendukung dari kedua tim yang lagi bertanding di game yang ketiga karena ini adalah match point untuk mereka dan siapakah yang nantinya akan bisa mengamankan poin kemenangannya? Geek Fam yang sangat butuh kemenangan tersebut atau akan ditutup oleh Onyx Esports? Wow, yes. Bakal kita saksikan sesaat lagi karena aku pengen lihat berapa Purify yang dibawakan oleh Geek Fam dan Kadera. Respect dengan satu buah Purify. Karena memang untuk yang lainnya semisal kena dari Fatal Link-nya masih ada Black Shoes misalnya untuk Lilia. Untuk Julian mungkin dia bisa kabur dengan hand sword dan dia. Oke, itu dia ya cicilan-cicilannya. Sakit banget sih, clear wave minion cepet juga, ngasih efek slow juga, DPS ada, burst ada. Ini sebenarnya paket lengkap juga ya dari Elzura sendiri dengan Lilianya. Dia punya escape ability dengan Black Shoes-nya, tapi ada sebuah kelengkapan juga yang harus Elzura dapetin nih. Apa itu? Kalau misalkan udah jago tapi lapar, Wih. turu. Weh, pakai Grab Food. Kalau mau kemana-mana, kamunya kendaraan gak apa-apa, bisa dianterin sama Grab. Lengkap banget ya. Grab car bisa semuanya. Wah, bisa. Diskon sampai dengan 90% guys. Yes. Atau langsung aja scan QR code yang gak ada bawahnya. Waduh. Web, pintu kali ini coba lihat Kadera di bawah. 3 weakness poinnya. Memang terbuka dengan begitu lebar. Tapi Elzura berusaha untuk bisa mengantarkan damage balasan untuk cewek dan terkena sakit ya. Itu dari cicilan-cicilannya itu dari tadi. Sedari awal benar-benar bermain agresif juga. Dan Baloyski sudah mencoba untuk membuka area rumputan di arah tengah. Drian akan menjadi satu target operasi in hand change-nya. Belum kena menuju ke arah serangan Drian dari Janna Cutie. Dan belum ada satupun objektif yang didapatkan. Ya, tapi di sini dengan mid lane seperti ini cukup cepat untuk melakukan clear wave di tengah. Dan akhirnya dari si Elzuranya, dia ini selalu bisa jalan ke XP. Dia juga bisa jalan ke gold lane-nya. Jadi sangat-sangat dinamis sekali pergerakan dari Geek Fam. Wait. Wow, 6 suara rata untuk Geek Fam. Hey, kok bisa sama ya? Weh, terdengar lagi tuh suaranya di belakang tuh. Nah, itu menjadi boostingan juga ya. Boostingan lagi, oke. Hanya saja tetap ada efek bahaya tetap yang dimiliki oleh pemain dari Geek Fam barusan. Ada mau pendek langsung dikeluarkan tapi itu pula yang bisa dilakukan juga oleh pemain dari Onyx Esports. Barusan Fatal Link juga dikeluarkan dan mereka sekarang melakukan tim fight dari tersebut persebutnya. Tercipta langsung dan kali ini Atlas yang berhasil didapatkan tapi Julian. Satu jungler utama yang dimiliki oleh pemain Geek pun harus tumbang. Kali ini ada 2 player yang berhasil dihancurkan tapi Drian berusaha untuk kabur tersebut. Luke akankah bisa selamat tapi tidak bisa juga mendapatkan langsung ke arah Valentina. Yes, 1 tukar 2 adalah yang cukup mahal juga ya mengingat tadi turtle-nya berhasil untuk di-secure
di tangan Kairi. Dan kalau kita intip dari emblemnya nih Om. Ya, dari emblem Demon Slayer pastinya disini dipakai oleh Kairi juga. Dengan 2 poin kill awal yang ini bakal bisa nge-boost dia untuk dapetin item jauh lebih cepat misalnya dibandingkan dengan jungler dari Janna Cutie. Karena Janna Cutie dia Mystery Shop, dia bukan Demon Slayer. Jadi otomatis dari pemberian skillnya ke arah dari monster ini bakal agak sedikit berkurang. Tidak ada tambahan 21% damage. Dan Electro Flash ini masih untuk Kadera, tapi sekarang bukan dengan sprint, tapi Purify karena respect dengan kehadiran dari Atlas. Yap. Woi. Ini kalau memang ada strategi yang bisa berjalan nih ya. Antara Aim Offended yang bisa di-copy lagi dengan MU, Aim Offended di Fataling ini efeknya seperti apa? Ini bakal fatal sekali loh. Iya kan? Jangan lupa ada Ya. Way of Dragon ditambah Polistar Moon. Lu mau di Fataling dulu atau mau di Aim Offended dulu? Banyak banget pilihan yang bisa dilakukan gitu. Dengan dari Valentina ini bisa dikombinasikan lagi. Yes, ini mengerikannya mungkin ya dengan memiliki Valentina di sisi dari yang punya sisi juga. Dan Luke masih cepat untuk melakukan clear wave di bagian top lane-nya. Menurutku di sini gold lane akan menjadi titik fokus utama kita. Karena balik lagi Kadera di game yang pertama. Karena dia bebas banget, dia nggak tumbang. Misalnya ketika di burst, dia masih bisa dapetin item cepat. Yap. Kadera masih bisa memetarkan dirinya juga di area dari gold lane itu sendiri. Purify adalah satu spell yang dia bawa. Respect banget terhadap pergerakan dari Atlas yang kemungkinan nantinya bakal ada Aim Offended pula dari MU yang dimiliki oleh Valentina. Jadi memang Purify sangat-sangat dibutuhkan sekali. Respect is the key ya, Yap. dimana dia bisa menetralisir juga nantinya Fataling. Tapi kita lihat di arah bottom lane cewek yang sudah mendapatkan level 6-nya. Membuat dia lagi mencoba untuk memperkaya dirinya dulu pastinya dengan adanya satu turtle sekarang yang udah mulai di set up oleh kedua tim. Dimana bakal di reset lagi begitu saja tanpa adanya satupun yang mencoba menginisiasi duluan. Yap. Sabar dulu. Sabar dulu aja, saling memancing aja. Baliski sekarang udah secara posisi, Kairi udah terlihat, ada perbedaan level 7 dan juga level 6. Kena akan sedikit ketar-ketir pula, tapi mendadak Samoa tim mulai maju ke bagian depan. Siapa yang akan menjadi targetnya untuk kali ini? Karena untuk Atlasnya udah secara posisi, ada Fataling langsung aja terbanting dari tersebut. Way of Dragon udah kena juga karena dari Rubinya. Ada 2 player langsung dihancurkan dan ini adalah sebuah setup yang memang tidak ada Purify di area tersebut. Yes, itu benar-benar rapat banget dan akhirnya Fataling ini bisa menggila loh. Benar-benar dia di situ mendapatkan beberapa player dan akhirnya Fatalingnya menahan pergerakan dari Geek Fam dan Kairi bisa melakukan retribution dengan no-play dan mendapatkan objektif kepada Turtle dan Turtle-nya. Iya, sekarang Purple Buff juga berhasil diambil. Oke, ini hanya tinggal berpaku aja nantinya kepada Kadera. Apabila ada setup yang berjalan, Kadera ada di area tersebut, apabila dia udah memiliki cukup damage dari pemain Geek ya, ini udah tumpuan utama banget sih. Udah tumpuan utama. Yes, dan Kadera dengan defense item pastinya juga ada Molten Essence. Sudah terlihat di sana Kadera. Baru memiliki satu buah Ultimate Talker. Waduh, epic crossbow-nya. Tapi cewek masih berhasil selamat. Bahkan untuk kali ini berhasil terbanting lagi. Cukup bernafsu mereka masuk ke dalam untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu objek yang utama. Tapi Kadera terlalu dalam, bernafsu. Hampir saja bisa mendapatkan poin kill. Tapi malah dirinya menghilang. Hanya saja objektif di area bottom lane berhasil mereka dapatkan. Yes, Kadera dengan heavy crossbow-nya tadi ngedive ke dalam outer turret, mencicil juga dan akhirnya walaupun bisa hancur tapi ditukarkan dengan adanya Kadera tersebut. Tapi di area bottom lane bakal coba untuk dibalikan lagi keadaannya di mana outer turret akan menjadi objektif juga untuk Onyx Esports dan sepertinya dengan adanya dual member yang masih mencoba untuk mempertahankan outer turretnya nggak bakal bisa ditembus dengan begitu mudah. Oke, ini masih tarik ulur ya. Yep. Yang terjadi jadi masih saling jual beli serangan juga. Geek Fam mereka dapetin satu buah objektif yang cukup penting ya karena mereka dapetin turretnya. Tapi yang pasti dari Onyx Esports ini setiap kali ada team fight, mereka jauh lebih unggul karena mereka punya Chow, mereka juga punya Atlas. Belum lagi ada Wan yang bakal mengcover dengan damage dia semisal ada yang pecah dengan crossbow of tank. Nih di bawah juga udah ada invasi yang dilakukan ya. Kadera pun udah tidak berani lagi untuk terlalu maju ke depan. Karena kayaknya mereka udah sadar, mereka udah aware nih. Kalau ada sebuah barikade yang dimajukan sedikit oleh pemain dari Onyx untuk menguasai area junglernya, memperkecil pertahanan mereka ya, membuat mereka juga untuk dari area farmingnya ya agak banyak lagi gitu. Yes, dan sepertinya kali ini udah ada satu buah Fataling lagi kembali Onyx kepada seorang Baloiski dan crossbow yang terbuka dari cewek. Baloiski gak bisa lagi bertahan dan merelakan Turtle yang ketiga kembali disecure oleh Onyx Esports. Full Turtle, perfect. 3 ya semuanya untuk Onyx sendiri. Dan ya, kenapa Onyx berani? Karena mereka punya sisinya, mereka punya damage-nya, mereka dan diambil dong. Orange buff-nya tercuri di depan mata.
Oke, dan ya mungkin keunggulan juga dengan Demon Slayer yang bisa dipakai oleh Kairi memang nggak pengaruh untuk Retribution sekarang, tapi ya pemberian damage ke monster membuat dia jauh lebih cepat untuk melakukan jungling. Iya, dan levelnya juga udah terpaut 2 Om. Berarti poin retributionnya ya memang auto jauh lebih gede lagi, yang levelnya lagi, lebih tinggi gitu loh. Wow, dan satu tertarik di arah tengah yang sangat mahal ya menurut aku. Makin mempersempit lagi zona farming dari Janna Cutie sendiri. Dan juga di arah bottom udah nggak ada outer turret yang berdiri untuk Kadera. Posisinya ini cukup terancam sih. Mereka harus bermain di belakang terus gitu loh. Oke, dan yang pasti juga buat teman-teman nih kalau misalkan lagi pengen taunting. Nah, beli langsung Battle Ammo Team MPL. Iya, ya kan yang biasa kan dia awalnya tas. Ini kan udah ada suaranya kan. Iya, kan sekarang kalau stiker juga tuh. Tas tuh lumayan loh. Iya, diamondnya. lumayan. Iya, Nah ini murah-murah banget nih. Oke, kalian tuh langsung aja dikumpulin tuh ya semuanya tuh kalau bisa dibeli tuh langsung diborong aja. Bisa lengkap, hari ini pakai yang ini Iya. Hari ini pakai yang ini Karena slotnya cuma 4 ya. Iya. Nah, kalau jadi bisa nggak semua bisa kita semuanya. pasang semua. Tuh Pasang semua, lu pilih dah tuh salah satu. Banyak ya karena memang udah keren-keren banget sih. Santai bro. Santai bro. Santai bro. Santai bro. Santai juga yang pastinya. Nah ini nih udah terlihat kelas ente kadang-kadang ente kayak begitu. Tabrak aja lah. Wih, tabrak aja lah. Ada juga yang kayak begitu tuh kan. Ora tuh kalau Onyx gitu. Ora. Oke, sekarang Windtalker udah ada di dalam tubuh dari cewek ataupun one-one-nya. Dia akan semakin sakit lagi, semakin cepat lagi. Belum lagi dia membawa Inspire, berbeda dengan game sebelumnya. Akan semakin fatal lagi akibatnya. Tapi barusan, coba lihat mau pergi ke arah mana. Untuk kali ini ceweknya tidak lagi bisa bertahan. Tapi Kadera memiliki sedikit SP pula. Bisakah dia bertahan dan juga masih ada miss. Tapi fatalingnya Connect dan juga berhasil untuk membanting langsung ke arah Kadera. Baloiski masih bisa selamat. Akankah mereka melakukan fight terus-terusan di area tersebut. Ada Donald Walkie langsung dikeluarkan. Tapi Kairi dan juga 3 player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Mereka semua berkumpul. Lemon pendantnya Connect. Baloiski masih berusaha untuk bisa selamat, untuk bisa pergi dari area tersebut. Tapi lihat di arah tengahnya juga udah mulai terlihat adanya peperangan antara kurang darahnya kedua fighter ini. Mereka sama-sama kuat, gak ada yang tumbang juga. Tapi hilangnya tadi player-player dari GeekFam membuat dimana Lord yang pertama kali ini berhasil untuk di-secure di tangan Onyx tanpa adanya kontes sama sekali. Dan berhasil tanpa adanya satupun gangguan, gratis. Yes, karena ya tiap kali team fight diinisiasi misalnya oleh GeekFam ini semua bisa dibayarkan Onyx juga. Dan jarang kita melihat GeekFam bisa memenangkan untuk team fightnya dan bahkan ini passing ini secara terus-menerus dilakukan oleh Onyx dan sekali lagi ini nggak dapetin purple buff loh. Yap, ini temponya slow banget ya. Ya, Tapi kita bakal intip dari damage kill by Axe. Brian di sana ada boots juga. Jadi 2 ya sebenarnya yang biasanya kan kalau damage deal kan masuk ke jungle, tapi sekarang dengan Demon Slayer yang dipakai dari Chow-nya dia bakal berlaku sebagai inisiasi. Oke. Terlepas daripada Atlas yang buka dulu dengan fatalingnya baru dia follow up. Tapi barusan juga terlihat ya untuk Palena sendiri dengan damage area dengan efek Terrifying yang terus-terusan bisa dia keluarkan. Sementara itu Lordnya udah bersiap untuk masuk ke bagian dalam. Mereka siap untuk melakukan team fight kembali. Dengan gol yang begitu banyak dikumpulkan pula oleh Butch. Dengan badan, dengan item, dengan seluruh source skill yang dia punya, seluruh utility yang dia punya, dia bisa ngebadanin rekan-rekannya. Yes. Masih bisa defense dengan cukup baik ya. Balik lagi, akankah terulang dejavu Kadera sebagai sang penyelamat? Yep. Ya, ini butuh banget sih buat Kadera. Karena Iya. kalau memang Kadera nggak bisa menyala atau dia bisa ditutup saja gitu, Onyx mereka bakal mudah untuk mendapatkan poin kemenangan. Dan ini GeekFam masih mencoba untuk menarik ulur dulu ya. Menahan aja dulu, membawa ini ke late game sehingga nanti damage-nya bakal maksimal. Dan nantinya bakal ada frontliner yang bisa menahan damage juga dari GeekFam. Yang diharapkan berarti menjadi frontliner adalah Baloiski dan Luke. Oke. Tapi mereka nggak stable dari Samohate, Boots juga. Karena item-itemnya yang udah terbentuk juga nih Om. Yes, Kairi sih. Cewek pakai berserker. Guardian Helm, cewek. Iya. The Berserker Fury di sana. Iya, karena main itu- critical. Iya, main critical ya di situ ya. Oke. Critical. Biasanya kan kita melihat ya oke lah ada penetration, Victor misalnya kan. Ada di sana. Tapi dengan kali ini mungkin karena menang jauh juga sih. Jadi ya gak apa-apa. Buat item apapun juga pasti bakal tembus ke dalam defense dari GeekFam. What? Time of pendantnya Connect dan juga Flicker, tapi cewek masih bertahan loh. Bahkan kali ini dia bisa memecahkan tapi tidak sempat untuk bisa terbang ke udara karena one-one-nya pun berhasil langsung dirontokkan. Kadera mengantarkan lagi begitu banyak damage untuk bisa melindungi dirinya dan juga rekan-rekannya. 1 tukar 2 ya.
Yap. dari dua player Geek Fam yang menghilang. Tapi inisiasi tadi dari Baloyski bagus banget sih. Memang lincah banget ya dari one-one-nya sendiri. Membuat dia cukup bisa menahan damage yang begitu lama. Sehingga teman-temannya bisa follow up damage balik lagi. Sehingga dua player dari Geek Fam harus menghilang. Dan ini dia Drian. Dengan Valentinanya 2 kali pick 50% win rate. Ya, lebih karena Drian yang memang cukup fleksibel ya untuk memainkan mid lane apapun juga sebenarnya. Dan Holy Crystal tadi sudah ada di item dari Valentinanya. Jadi di sini efek yang diberikan selain daripada efek teror, pasti ada juga damage yang dari Arcane Shade-nya atau bahkan dari Shadow Strike-nya untuk Valentina. Geek Fam untuk keluar dari situasi seperti ini, mereka harus bisa memainkan team fight 4 atau bahkan 5 lawan 5. Yang dimana untuk berkumpul menjadi satu akan menjadi salah satu masalah dengan kehadiran dari Atlas. Atlas itu udah dibanting, ada one-one yang bisa buka weakness point. Ada Yang sama-sama di land of down aja ataupun yang di darat aja susah banget nih untuk dilawan. Apalagi yang di udara sendirian tuh dia Waduh. terbang. Nah, Crossbow beda alam ya. Di Beda. udara ya di sana. Iya beda, susah. Gimana cara nge-counternya dia di atas coba di saat crossbow tank lagi aktif? Nggak bisa kecuali Nggak bisa. mereka membawa Lolita gitu dengan satu Guardian Blue. Oke, tapi barusan boostnya pun masih berhasil selamat, masih berhasil kabur. Dan kali ini begitu banyak resource yang udah mereka keluarkan, nggak bisa pecah. mendapatkan salah satu orang. Dan sekarang weakness point-nya pecah. Siap mengeluarkan langsung karena crossbow tank dan coba lihat one-one-nya tanpa ada gangguan sama sekali. Tapi Alan sudah berhasil kabur dari tersebut. Hanya saja Jana Kitty tertangkap basah. Double kill berhasil didapatkan lagi oleh one-one. One-one Elzura. mencoba akan kalau King triple kan Elzura kali ini menjadi korban lanjutan dan hilang sudah begitu banyak pemain dari Geek. Tadi Boots yang nahan damage ya, memancing keributan sehingga tadi Lordnya berhasil untuk diamankan kembali di tangan Kairi. Udah terlihat dengan adanya satu buah magic yang udah dipencet juga sama Kadera. Terlihat semua pergerakan dari Kadera. Gak bisa lagi untuk bertahan Gak dan bisa. wipe out. Didapatkan oleh Onyx dan BC terbuka dengan sangat lebar dari kemenangan. Disecure oleh Onyx 2-1 atas Geek Fam ID. What? Wow. Lagi dan lagi belum season ini untuk Geek belum ada kesempatan untuk Geek bisa melaju ke babak playoff. Onyx tetap berada di puncak. Onyx tetap dengan kekuatan mereka berhasil membalikkan keadaan.